Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 22 pada praktikum Statistika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift pertama pada modul keempat, yaitu mengenai pengujian ANOVA. Di mana pada tugas mingguan ini terdapat dua persoalan yang harus diselesaikan. Pada persoalan pertama, yaitu PT Osik Steel adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 5 mesin pemotong baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja menjadi ukuran standar. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin tersebut. Nah, di sini telah diberikan data givennya. Kemudian, dengan menggunakan analisis ANOVA, satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Nah, pada persoalan pertama ini diketahui bahwa terdapat dua variabel, di mana yang pertama ada variabel bebas atau variabel independen, yaitu jenis mesinnya. Di sini mesin A sampai dengan mesin E. Kemudian di sini terdapat variabel terikatnya atau variabel independennya, yaitu waktu pemotongan. Nah, di sini alasan pada persoalan pertama menggunakan analisis ANOVA satu arah karena yang pertama yaitu terdapat satu variabel bebas yaitu jenis mesinnya dengan lebih dari dua kelompok yaitu mesin A sampai mesin E yaitu jumlahnya 5 mesin dan juga di sini menggunakan ANOVA satu arah karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata waktu pemotongan berbeda secara signifikan antar kelompok mesin. Dan juga tujuan ANOVA satu arah ini adalah membandingkan rata-rata dari lebih dari dua kelompok, bukan hanya dua seperti uji T. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel untuk mengelompokkan antar variabelnya. Sini saya telah membuat tabel eh, di dalam Microsoft Excel di mana ini pengelompokan eh, setiap variabelnya di mana mesin mesin jenis mesin ini adalah variabel bebasnya. Kemudian untuk waktu pemotongan ini adalah variabel terikatnya. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan eh, RStudio untuk melakukan pengujian ANOVA-nya. Di mana sebelum melakukan pengujian ANOVA, di sini melakukan penginstalan package terlebih dahulu. Di mana yang pertama yaitu install package ReadXL. Package ReadXL ini digunakan untuk membaca file Excel yang tadi telah kita buat. Di mana file Excel tersebut harus satu folder dengan file RStudio ini supaya eh, file Excel yang tadi telah kita buat itu dapat terbaca di RStudio. Selanjutnya di sini install package SCAR. Package SCAR ini digunakan untuk melakukan perhitungan regresi linear dan juga uji ANOVA-nya. Kemudian install package di Agricolae di sini untuk melakukan uji statistik di mana terdapat seperti uji keseragaman data dan juga uji normalitas data. Selanjutnya yang terakhir install package GGPUBR. Nah, package ini digunakan untuk melakukan uji ANOVA. Langkah selanjutnya yaitu install package-nya. Nah, setelah terinstall di sini aktifkan package-nya eh, untuk setiap package tersebut. Nah, setelah diaktifkan, di sini bisa kita cek pada package, kemudian di sini yang telah aktif akan tercentang. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian soal pertama ini, yaitu saya definisikan untuk pembacaan file Excel-nya sebagai soal satu dan juga menggunakan sintak read XLSX ini untuk membaca file Excel-nya. Dan juga di sini file Excel-nya, nama filenya harus sesuai agar nanti dapat eh, terinput ke dalam RStudio dengan tipe datanya yaitu XLSX dan sheet di sini adalah sheet satu karena pada persoalan pertama ini letak dari tabel Excel-nya
pada sheet pertama. Kemudian di sini identifikasi faktor dan variabel dependennya. Karena mesin di sini sebagai variabel bebas, maka dia sifatnya itu mempengaruhi. Maka di sini variabel mesin itu digunakan sebagai faktor dan juga selanjutnya untuk waktu pemotongan ini dia variabel dependent. Kenapa variabel dependent? Karena variabel dependent atau variabel terikat itu sifatnya dipengaruhi. Dan juga di sini untuk mesin menggunakan sintak as.factor. Kemudian di sini masukkan kolom mesin pada Excel-nya. Dan juga untuk waktu pemotongan, di sini eh, masukkan sintak AS numerik untuk kolom waktu pemotongan. Di sini langsung saja di running. Ini sudah terbaca filenya dan juga di sini identifikasinya di running juga. Selanjutnya di sini melakukan pengujian keseragaman data atau homogenitas. Mana jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka datanya telah seragam dan pengujian dapat dilanjutkan. Dan apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka datanya tidak seragam dan pengujian tidak dapat dilanjutkan. Sini langsung saja di running. Nah, untuk p-value-nya di sini hasilnya itu 0,1744, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka eh, dapat diartikan data ini telah seragam. Selanjutnya di sini melakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro. Kenapa menggunakan uji Shapiro? Karena uji Shapiro-Wilk ini eh, digunakan untuk sampel yang kurang dari 50. Karena pada persoalan pertama ini jumlah sampelnya di sini 25. Maka menggunakan pengujian Shapiro-Wilk. Apabila sampelnya lebih dari 50, menggunakan Kolmogorov-Smirnov eh, tesnya. Nah, ini langsung saja di running untuk uji normalitas. Nah, di sini untuk p-value-nya sebesar 0,2776. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, maka datanya telah normal dan pengujian dapat dilanjutkan untuk pengujian terakhir yaitu pengujian ANOVA. Terakhir di sini eh, lakukan pengujian ANOVA dengan menggunakan sintak di sini adalah LM. LM di sini adalah linear model, di mana sintaks ini digunakan untuk membuat model regresi linear. Nah, fungsi ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau independen dengan satu variabel terikat atau variabel dependennya. Di sini langsung di running saja. Untuk hasilnya di sini yaitu sebesar 0,00006162 atau 6,162 kali 10 pangkat 7. Nah, nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansinya. Taraf signifikansi pada persoalan pertama ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Nah, maka nilai ini lebih kecil dari nilai taraf signifikansi dan dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Yaitu eh, kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin pemotong baja ini. Nah, selanjutnya untuk persoalan kedua, di sini PT Avo Industri merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah cacat produk dalam unit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal guna meminimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Adapun hasil pengujian yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat juga data given-nya. Kemudian dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana
kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Nah, di sini untuk persoalan kedua terdapat tiga variabel, di mana variabel bebasnya ada dua dan juga variabel terikatnya ada dua, ada satu. Maaf. Untuk variabel bebasnya yaitu metode produksi dan juga suhu penyimpanan. Dan variabel terikatnya yaitu jumlah cacat produknya. Nah, di sini dikelompokkan lagi ke dalam Microsoft Excel untuk setiap variabelnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk variabel bebasnya untuk metode produksi dia dikelompokkan. Kemudian untuk variabel bebas kedua yaitu suhu penyimpanan juga dikelompokkan. Dan yang terakhir di sini untuk variabel terikatnya. Selanjutnya di sini masuk lagi ke RStudio-nya untuk penyelesaian soal kedua, di mana di sini saya definisikan soal kedua sebagai soal dua. Kemudian sintaksnya kurang lebih sama seperti soal pertama tadi. Yang membedakan di sini adalah sheet-nya. Sheet di sini gunakan sheet kedua. Sini langsung di running saja. Ini sudah terbaca untuk filenya. Kemudian di sini identifikasi faktor dan variabel dependen. Nah, di sini variabel variabel independennya adalah metode produksi dan suhu penyimpanan, maka di sini dijadikan sebagai faktor karena dia sifatnya mempengaruhi. Dan juga untuk variabel dependen atau variabel terikatnya di sini adalah jumlah cacat produk. Dia sifatnya dipengaruhi. Langsung saja di running. Nah, sini sudah. Kemudian lakukan keseragaman data lagi. Nah, untuk keseragaman data di sini sama seperti persoalan pertama, jika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka datanya telah seragam dan pengujian dapat dilanjutkan. Dan apabila kurang dari 0,05, maka pengujian tidak dapat dilanjutkan. Nah, di sini hasilnya p-value-nya sebesar 0,9975. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data ini telah seragam. Selanjutnya, untuk pemeriksaan normalitas data, di sini menggunakan uji Shapiro lagi karena di sini datanya data dari sampel di sini totalnya adalah 36. Dia belum cukup untuk menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov karena minimal itu lebih dari 50 sampel. Di sini juga langsung saja di running. Dan juga di sini untuk p-value yang dihasilkan yaitu sebesar 0,791. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data ini telah normal. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian ANOVA sama seperti persoalan pertama yaitu menggunakan uh, linear model untuk menentukan regresi modelnya. Langsung saja di running. Nah, di sini telah terlihat hasil dari pengujian ANOVA-nya untuk metode produksi dia nilainya 0,000175. Nilai ini nilainya lebih kecil dari 0,05 taraf signifikansinya. Maka dapat disimpulkan untuk metode produksi ini H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi terdapat eh, pengaruh yang signifikan terhadap eh, jumlah cacat produk. Kemudian untuk suhu penyimpanan di sini nilainya p-value-nya 0,008047. Dan nilai ini juga lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 di sini ditolak dan H1-nya diterima. Artinya suhu penyimpanan berpengaruh signifikan terhadap jumlah cacat produk. Dan yang terakhir, di sini metode produksi interaksi terhadap suhu penyimpanan. Itu nilai p-value-nya sebesar 0,92011112. Nah, nilai ini lebih besar dari p-value 0,05.
Nah, maka H0 di sini diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak ada interaksi signifikan antara metode produksi dan suhu penyimpanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.